Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Mari kita lebih tingkatkan lagi saat teduh kita semakin giat dan kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau bukan saja ada, tetapi Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana berada karena Tuhan yang memperkenankan kami ada. Itu sebabnya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami boleh bangun dengan kuat yang baru. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Apapun bentuk kegiatan kami hari ini, kami akan memulai bersama Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan kiranya sesuai dengan isi hati-Mu. Setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, mereka berakar, mereka berbuah di dalam Engkau. Kalau mereka sakit, di dalam nama Yesus hamba doa, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Mereka yang sedang bergumul, ada pergumulan, Tuhan mengenal setiap pribadi, Tuhan menjawab pergumulan mereka. Yang sedang berada di dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah perkawinan, masalah rumah, Tuhan Engkau hadir menolong mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu ayat di Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ini dia janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Dia akan menuntun kita, ya kan? Dan kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Ada sebuah lagu yang berkata begini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Saudara, rindukah saudara bahwa langkahmu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingmu? Adalah hal yang sangat luar biasa tentunya ya, ketika Tuhan selalu mengiringi dan membimbing langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan dan menikmati berkat penyertaan-Nya yang luar biasa itu. Dan dalam penyertaannya, Tuhan juga memberikan petunjuk-Nya agar kita bertindak hati-hati dan berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Dikatakan di sini jelas, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tentu ini berbicara kepada Yosua yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kalau bagian ini bicara tentang tanah, kalau keadaan kita hari ini bicara tentang tahun yang baru kita masuki, iya kan? Nah, maka itu ini adalah tahun di mana Tuhan akan membukakan bagi kita pintu-pintu mujizat. Amin. Ini sebuah tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya menikmati segala berkat-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Nah, Mazmur 65 ayat 12 berkata begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Perhatikan ayat 12 tertulis, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Allah memahkotai tahun. Mahkota itu selalu berbicara tentang kerajaan. Artinya Allah menjadi raja atas kita, amin. Yang kedua, Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita sepanjang tahun ini, amin. Dan yang ketiga, Allah bertanggung jawab atas keamanan kita.
sehingga kita dapat menikmati hidup dengan damai sejahtera. Yang keempat, Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan umatnya. Dan yang kelima, Allah berkenan dalam sepanjang tahun ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah memahkotai tahun dan mahkota selalu berbicara tentang kerajaan, itu artinya bahwa Allah menjadi raja atas hidup kita, bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita sepanjang tahun ini, bahwa Allah bertanggung jawab atas keamanan kita sehingga kita dapat menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera dan kelimpahan. Amin. Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan kita semua, dan Allah berkenan dalam sepanjang tahun ini. Ya, tahun mujizat di mana Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya sepanjang tahun ini. Maka untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tahun yang diberkati Tuhan, katakan amin. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita meraih, merasakan dan menikmati tahun yang dimahkotai dan yang diberkati Tuhan ini? Yang pertama, dengar baik saudara. Yang pertama, mari kita memandang seperti Allah memandang. Amin. Mari kita memandang seperti Allah memandang. Saya mengutip di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan Bapak Ibu, hidup ini bukan sekedar apa yang kita jalani, tetapi dengar baik, bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Amin. Kalau kita memandang hidup ini seperti sesuatu yang keras dan yang susah, maka kita menjalaninya dengan susah payah. Tetapi ketika melihat hidup ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka dengar baik, kita menjalaninya dengan sukacita. Ada amin? Memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif dengan iman dan penuh semangat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jelas Roma pasalnya 8 ayat 28. Ya kan, kita tahu sekarang. Jadi kita tahu ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Habakuk memang mengalami pergumulan. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi ketika dia sedang mengalami pergumulan, yang dia lakukan adalah doa, pujian, penyembahan, bersukacita, dan mengucap syukur. Dan dia mengatakan apa? Ya, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Alasan yang paling kuat Habakuk mengatakan di ayat 18 adalah karena dia sangat tahu bahwa Tuhannya adalah penyelamatnya dan kekuatannya. Iya kan? Jadi Tuhan itu adalah penyelamat dan kekuatannya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Demikian ya, dia katakan di ayat 19. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pergumulan boleh datang, tapi bukan untuk mematikan kita. Amin. Tetapi untuk kita boleh melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Memandang dengan cara pandang Allah membuat kita semakin memuji dan memuliakan Allah. Memandang dengan cara pandang manusia adalah bersungut-sungut. Bagaimana cara pandangan kita hari ini? Apa yang engkau pikirkan? Kesusahankah?
Pergumulankah? Masalahkah? Ya kan? Bagaimana engkau memandang? Ini menentukan. Jadi Bapak Ibu, mari cara pandang kita harus memandang seperti Allah memandang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memfokuskan hidup kita kepada Allah. Fokuskan hidupmu kepada Allah. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan, Rasul Paulus mengalami perubahan yang sangat dasar dari pribadi yang menentang Allah dan kebenarannya menjadi pribadi yang menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rahasia perubahan Rasul Paulus adalah, perhatikan, melupakan. Katakan melupakan. Artinya tidak hidup dalam masa lalu. Kalau dikatakan melupakan berarti dia tinggalkan masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu, kata Inul, ya kan? Yesaya 43 dikatakan di ayat 18 dan 19 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara. Jadi yang pertama melupakan. Ini rahasia perubahan daripada Rasul Paulus. Yang kedua apa? Mengarahkan. Ini mengarahkan. Artinya dia fokus kepada Tuhan. Pandangan ke depan. Tidak memandang ke kanan, tidak memandang ke kiri. Dia berlari-lari melupakan masa lalu dan dia tetap bersemangat. Dia mengarahkan diri dan melayani Tuhan serta mengakhirinya dengan kemenangan. Nah, kalau kita mau mengalami tahun mujizat, tahun yang sangat diberkati Tuhan, ya kan? Maka inilah tahun kesempatan yang Tuhan berikan atas kita supaya kita mengalami mujizat tersebut dengan cara apa? Memfokuskan diri kita kepada Allah. Kepada siapa kita memfokuskan hidup kita? Apakah kepada hal-hal yang duniawi kah atau kepada kerajaan surga? Ini penting. Tentukan pandanganmu. Tentukan fokusmu. Biarlah seperti Daud, mataku tertuju padamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, yang pertama tadi, bagaimana kita merasakan dan menikmati tahun yang dimahkotai dan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama apa? Memandang seperti Allah memandang. Yang kedua, yaitu kita memfokuskan hidup kita kepada Allah. Yang ketiga, menghidupi hidup ini dengan janji-janji Allah. Kita pegang janji Allah. Amin. Katakan begini di Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, seseorang yang mau mengalami mujizat dan mau mengalami tahun yang diberkati, maka dia harus hidup dalam janji-janji Allah. Memperkatakan berarti menghidupi, artinya hidup di dalamnya. Yaitu di Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati tahun yang dimahkotai oleh Tuhan, ya, dan yang diberkati oleh Tuhan? Mari kita memandang seperti Allah memandang. Yang kedua, kita fokuskan hidup kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita hidupi hidup ini dengan janji-janji Allah. Kita pegang janji Allah. Jangan pegang janji manusia, mengecewakan. Pegang janji Allah. Amin. Janji-janji Allah harus selalu diperkatakan dalam kehidupan kita. Setiap hari engkau akan melihat berkat, mujizat, kelimpahan, kesembuhan,
pemulihan terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan supaya kami menikmati hidup tahun yang dimahkotai oleh Tuhan. Maka kami diingatkan supaya kami memandang seperti Tuhan memandang. Kami juga diingatkan supaya kami fokus kepada Engkau Tuhan, yang adalah sumber segala-galanya. Dan yang ketiga, kami harus menghidupi hidup ini dengan janji-janji-Mu. Kami pegang janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam aktivitas, dalam seluruh pengharapan, dan dalam pergumulan. Tuhan jawab. Maka aku doa yang sakit disembuhkan. Kalau engkau sakit, arahkan tanganmu, layar HP-mu, dan aku doa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atasmu. Tuhan menjamah engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau menikmati tahun yang berkemenangan. Tahun-tahun mujizat engkau alami. Engkau mengalami jawaban doa. Engkau mengalami pemulihan. Kesehatanmu dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Engkau mengalami kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala